Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Ramadan dengan NIM A11 2022 14208. Di sini saya akan menjelaskan tugas UAS Bengkot yang dimana diminta untuk membuat sistem kesehatan dengan menggunakan Laravel 12. Di sini sebelum kita masuk ke website, mungkin ada beberapa hal yang harus dipastikan, yaitu untuk melakukan login di Laravel 12, kita harus memastikan kalau XAMPP kita hidup. Dan di sini kita lihat bahwa XAMPP sudah hidup. Kemudian kita masuk ke terminal untuk mencoba merun dengan PHP Artisan Server. Dan sudah login ke dalam sistem kesehatannya. Dalam sistem kesehatan ini, saya membuat 3 role, yang diantaranya ada admin, dokter, dan juga pasien. Di menu tampilan pertama, terdapat 2 menu login, yaitu untuk pasien dan juga dokter. Untuk menu login admin, saya berikan di menu login dokter, karena saya anggap bahwa dokter itu sama dengan admin. Untuk login pasien, ada juga menu register, yaitu untuk register pasien baru. Langsung saja kita coba untuk login bagian admin. Di sini kita sudah masuk ke dalam dashboard admin, yang dimana ada beberapa menu sidebar, yaitu dashboard, kelola dokter, kelola pasien, dan juga kelola poli, serta kelola obat, lalu logout. Untuk tampilan dashboard sendiri, mungkin hanya seperti ini. Kemudian saya lanjut ke dalam menu kelola dokter. Di menu kelola dokter, kita dapat menambahkan nama dokter, alamat dokter, nomor HP, dan juga poli. Kemudian di menu kelola pasien, kita dapat menambahkan nama pasien, alamat pasien, nomor KTP, nomor HP, dan juga nomor RM. Namun, di dalam nomor RM ini ada keterangan akan dibuat otomatis. Lalu ada menu poli, yang dimana jika ingin menambahkan poli dan deskripsi untuk dokter nantinya. Lalu ada lagi menu kelola obat. Menu kelola obat, di sini ada nama obat, masukkan kemasan, dan juga harga. Langkah sebelum kita melakukan administrasi di dalam sistem kesehatan ini, mungkin kita harus menambahkan poli terlebih dahulu. Kenapa demikian? Karena dokter jika belum memiliki poli yang terdaftar, maka dokter belum bisa menambahkan poli yang ada. Di sini sebelumnya saya sudah mencoba menambahkan beberapa poli, yaitu ada poli anomali dan juga poli jangkung. Kemudian kita coba akan menambahkan lagi, yaitu poli anak. Ya, deskripsinya menangani anak. Mungkin ini seperti ini ya. Kemudian kita simpan. Sudah terlihat ada 3 poli, mungkin saya tambahkan satu lagi.
poli poli jiwa gitu ya. Kemudian sudah tertambahkan, terlihat di daftar poli ada 4 poli, yang diantaranya poli jiwa, poli anak, poli anomali, dan juga poli jangkung. Dengan deskripsi yang ada. Di sini ada beberapa aksi yang yaitu diantaranya ada edit, yang di dalamnya kita bisa mengedit sesuai apa yang ingin kita edit. Mungkin seperti ini kita hilangkan, kemudian kita simpan. Kemudian bisa juga kita ingin mengedit namun tidak jadi. Ada menu batal. Lalu ada juga menu hapus, yaitu menu hapus poli dari kelola poli yang terdaftar. Lalu setelah kita memiliki 3 poli yang terdaftar ini dengan menampilkan beberapa fitur yang ada, kita masuk ke kelola dokter. Di dalam kelola dokter ini saya sudah membuat sebelumnya ada 2, yaitu Dokter Zaki dan juga Dokter Zufar. Dengan nomor HP yang terlampir, poli yang terlampir, kemudian ada aksinya seperti sebelumnya. Di sini kita akan mencoba menambahkan dokter baru. Misalnya Dokter Akmal. Nama lengkap alamat lengkap Semarang, nomor HP. Kemudian di sini ada beberapa pilihan poli. Kita bisa memilih sesuai yang ingin dipilih oleh dokter. Mungkin Dokter Akmal akan menjadi poli anak. Lalu coba kita simpan. Dan di sini Dokter Akmal sudah masuk ke dalam daftar dokter yang ditambahkan dengan beberapa jenis poli yang ada di dalamnya. Di sini juga kita bisa edit. Misalkan kita ganti alamat menjadi Semarang Utara. Kemudian ada juga fitur hapus. Dengan fitur hapus ini kita akan menghapus dokter, nama dokter yang terdaftar di bawah. Jika ingin menambahkan lagi, kita tinggal memasukkan nama yang ingin dimasukkan. Oh iya, di sini ada juga menu reset. Menu reset ini mungkin digunakan untuk mereset form yang sudah kita isi. Misalkan ketika kita salah mengisi alamat ataupun nomor HP secara bersamaan, kita tidak perlu menghapus satu-satu. Kita akan menekan dengan menu reset ini. Lalu semuanya akan bersih ke dalam kolom kosong. Kita tambahkan lagi coba. Baik, sudah, kita lanjut ke dalam kelola pasien. Di kelola pasien, saya sebelumnya sudah menambahkan beberapa nama. Ada Zaki Zufar dengan nomor KTP dan juga nomor HP yang terlampir. Kemudian saya akan mencoba menambahkan lagi
Mungkin Joko dengan alamat eh, nah, Brilian NIK. Di sini NIK harus 16 digit ya. Kalau tidak 16 digit mungkin tidak mungkin sih. Pasti tidak akan tersimpan. Baik, lalu nomor RM seperti yang saya katakan sebelumnya akan dibuat secara otomatis. Lalu kita coba simpan dan data akan masuk ke dalam tabel di bawah. Lalu ada aksi ubah dan juga hapus. Kita kalau ingin mengubah pasien, misalkan namanya salah, yang namanya Joko menjadi Jaka, kita update dan di sini akan terupdate setelah kita update. Lalu jika ingin menghapus, seperti tadi kita bisa menghapusnya. Lalu ada menu kelola obat. Di kelola obat ini sudah seperti yang saya jelaskan tadi, ada masukkan nama, kemasan, dan juga harga. Di tabel bawah ini sebelumnya saya sudah mencoba menambahkan. Coba kita tambahkan lagi untuk obat, nama paramek, kemasan, saset, harga 15.000. Kemudian kita simpan dan di sini akan masuk ke dalam tabel yang ada di bawah pada menu kelola obat. Lalu kita coba edit seperti sebelumnya. Misalkan ini harganya kita ubah menjadi 10.000. Kita bisa ada menu batal dan juga menu update. Apa yang terjadi jika kita batal akan kembali ke dalam tabel ini tersebut. Lalu coba kita edit, kita ubah harganya, update, sudah masuk ke dalam ini dengan harga yang berubah. Lalu jika kita hapus, data obat akan hilang dari tabel yang ada di bawah. Itu untuk menu administrator atau admin. Kemudian kita logout. Di sini saya ingin mencoba login ke halaman dokter. Sebelum kita login ke halaman dokter, coba kita kembali ke menu admin. Ada sesuatu ini. Di sini mungkin tidak menampilkan menambahkan alamat email karena jika ingin mengubah alamat email kita harus ubah lewat menu edit atau ubah. Di sini kenapa ada kelola pasien? Ya mungkin ada pasien yang mendaftar secara offline dan datanya belum masuk. Lalu kita bisa menambahkan kelola pasien di menu admin. Kemudian lanjut lagi kita ke menu dokter. Kita login. Data yang sudah kita loginkan mungkin sudah masuk ke dalam database. Nah, ini sudah masuk. Kenapa ini emailnya beda-beda? Mungkin karena
ada email yang dibuat secara otomatis. Untuk ini kita akan coba login ke dalam Dr. Zufar dengan email. Ini passwordnya, password. Di sini adalah menu dashboard dokter yang diantaranya ada menu sidebar, jadwal periksa yang akan menampilkan beberapa jadwal periksa jika kita sudah menambahkan jadwal periksa, lalu ada memeriksa pasien yang data ini kita dapatkan melalui dashboard pasien. Lalu ada riwayat pasien yang kita akan dapatkan setelah kita melakukan periksa pasien di dalam menu memeriksa pasien. Lalu ada profil yang dimana kita bisa mengedit profil dokter. Lalu ada menu logout. Logout ya untuk keluar dari akun. Untuk melanjutkan proses klinik kesehatan tadi, di sini kita harus menambahkan jadwal terlebih dahulu. Mungkin saya mulai dari Dokter Zufar. Di sini kenapa sudah ada jamnya? Karena saya sudah menambahkan sebelumnya. Lalu kita coba tambahkan hari Rabu jam 10 sampai jam 11 saja. Lalu kita bisa menyimpan. Di sini ada juga fitur batal seperti tadi. Jika kita tidak jadi mendapatkan jadwal baru, kita bisa melakukan batal. Di sini ada beberapa tampilan fitur, yaitu ada status, aktif tidak aktif, aksi edit hapus. Di sini saya membuat seolah-olah status itu hanya satu yang aktif. Kenapa demikian? Karena tidak mungkin satu dokter bisa aktif di dalam beberapa waktu. Apa yang terjadi jika kita melakukan edit di dalam fitur ini? Mungkin kita hanya bisa mengubah status aktif. Untuk hari, jam mulai, dan juga jam selesai belum saya tambahkan. Dan simpan. Dan yang aktif akan jadi hari Selasa. Yang sebelumnya adalah hari Senin menjadi hari Selasa. Kemudian jika kita ingin menghapus, contohkan saya ingin menghapus hari Rabu. Saya tidak ingin ada jadwal hari Rabu. Oke, dan jadwal akan terhapus. Mungkin untuk mengubah jam, kita harus menambahkan ulang di dalam tambahkan jadwal periksa. Tadi di hari Rabu jam, misalkan jam tadi jam 10 kita ubah jam 9, selesai jam 10 ya. Kita simpan. Dia akan masuk lagi ke dalam sini. Lalu setelah menambahkan jadwal periksa, kita belum bisa memeriksa pasien yang baru. Kenapa? Karena kita belum mendaftar poli untuk pasien yang akan periksa lagi. Kemudian setelah menambahkan jadwal periksa, kita logout, lalu ke pasien. Mungkin di sini saya akan mencontohkan daftar baru saja. Nama Soleh, Nik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 16. Harus 16. Alamat Semarang, nomor telepon
Nah, seperti yang kita lihat tadi, kenapa ada beberapa pasien yang tidak memiliki email yang seperti ini karena mereka ditambahkan lewat menu admin atau yang bisa dikatakan login daftar manual tanpa ke sistem. Di sini kita ubah email mungkin menjadi Dr. Soleh, passwordnya tetap password, eh Soleh saja gitu ya. Lalu kita akan diarahkan ke dalam halaman login, halaman dashboard pasien. Mungkin di sini saya lupa mengubah, jadi namanya masih dokter. Di sini kita akan mencoba menu poli. Seperti yang saya katakan sebelumnya, poli di sini otomatis diambil dari admin. Admin lalu masuk ke dokter, lalu masuk pasien. Alurnya seperti itu. Kita masuk, coba kita tambahkan poli jangkung. Nah, di sini akan menampilkan beberapa jadwal. Dari mana jadwal ini diambil? Kita mengambil jadwal ini dari menu dokter, halaman login dokter. Dan di mana ada beberapa jadwal yang bisa kita pilih. Mungkin di hari Senin atau enggak Selasa, keluhan, pusing. Misalkan kita daftar. Di sini akan menunjukkan pasien dengan beberapa kartu berobat seperti ini. Di sini statusnya belum diperiksa karena kita belum memeriksa dokter. Coba kita lihat detail. Di detail akan menampilkan seperti ini. Ini belum ada karena resep ini belum diberikan. Lalu kita kembali. Karena statusnya belum diperiksa, kita akan mencoba login lagi ke halaman dokter. Tadi bahwa kita ingat kalau pasien sudah memilih di halaman dokter yang bernama Dokter Zufar. Dengan demikian, saya akan mencoba login ke dalam Dokter Zufar. Kita login. Kemana data pasien tadi yang sudah mendaftar dan juga register akan masuk ke dalam memeriksa pasien. Di sini terdapat beberapa status, yaitu ada menunggu dan juga selesai, dan juga aksinya periksa dan edit. Untuk status menunggu, aksinya periksa, menunjukkan kalau pasien itu belum diperiksa atau belum dikasih catatan oleh dokter dan juga obat. Lalu kalau statusnya selesai dan juga aksinya edit, menunjukkan kalau pasien tersebut sudah melakukan periksa atau sudah diperiksa oleh dokter. Di sini kita akan mencoba periksa pasien yang bernama Soleh. Catatan diagnosa mungkin kurangi tidur. Kita bisa menambahkan obat. Obat ini kita ambil dari menu administrator tadi yang sudah kita tambahkan melalui menu kelola obat. Akan menampilkan beberapa obat, yaitu ada Panadol, Travo, dan juga Paramex Super. Ini sesuai dengan data yang ada di kelola obat menu admin tadi.
Lalu coba kita tambahkan tambahkan obat Panadol dengan jumlah 2. Kita tambahkan. Harga akan otomatis menjadi nama obat dikali jumlah. Karena kita menginputkan Panadol dengan harga 10.000, jumlahnya 2, berarti 2 kali 10.000 adalah 20.000. Kemudian kita simpan hasil pemeriksaan. Setelah kita periksa, status akan berubah menjadi selesai dan aksi akan berubah menjadi edit. Di sini kita juga bisa edit pasien yang sudah kita periksa. Mungkin untuk nama pasien dan keluhan dan tanggal periksa saya tidak bisa edit karena menunjukkan kalau kita tidak bisa memalsukan tanggal periksa ya. Mungkin catatan saja kita ubah jangan begadang. Mungkin kita tambahkan lagi ultraflow 1, Paramex Super 1, tambah obat. Kita bisa menyimpannya setelah kita edit. Nah, apa yang berubah? Yang berubah akan di dalam dataset kita di PHP MyAdmin, MySQL. Kemudian pasien yang sudah login ini akan masuk ke dalam riwayat pasien sesuai tanggal 30 Juni 2025, 30 Juni 2005. Aksi ada detail, kita bisa melihat lebih detail tentang tadi pukul berapa kita periksa, keluhan awal apa, catatan dokter apa, resep obat apa, dan juga total biaya obat berapa. Kemudian kita close. Kemudian kita coba login di menu admin. Di sini saya menambahkan beberapa, ya mungkin cuma tampilan, ada jumlah dokter, jumlah pasien, jumlah poli, dan juga jumlah jenis obat. Di sini kita akan mencoba login ke dalam Dokter Akmal yang baru saja kita tambahkan. Kita masuk di sini untuk jadwal periksa masih kosong. Seperti tadi kita tambahkan simpan. Kita akan langsung mengaktifkan saja. Kemudian saya logout. Kemudian saya akan login ke menu pasien. Mungkin uh, ya, maaf saya lupa menu pasiennya. Menu pasien baju. Di sini terdapat tampilan seperti yang sebelumnya. Ini kita kalau lihat detail sudah diperiksa oleh dokter Jepar dengan poli jangkau. Kemudian kita pilih lagi.
Ntar kita logout, login lagi. Tadi kita kan login, kita daftar poli lewat dengan nama Dokter Zaki. Kita akan ubah namanya menjadi email ini. Nah, di sini seperti tadi ada status menunggu selesai, aksi periksa dan edit. Coba kita periksa, masukkan catatan, ya, Max Super dengan jumlah 3, misalkan. Lalu kita tambah, harga akan otomatis melakukan perkalian. Kalau kita simpan hasil pemeriksaan, ada profit. Nah, setelah kita memeriksa pasien, alurnya seperti tadi. Nama yang sudah kita periksa akan masuk ke dalam riwayat pasien. Kemudian kita logout. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan saya tentang sistem kesehatan menggunakan Laravel 12. Saya ketinggalan satu mungkin di dalam pasien. Di sini ketika mendaftar poli terdapat nomor antrian yang dimana nomor antrian tersebut menggunakan logika setiap satu pasien harus mendaftar satu dokter dan ketika ada pasien lain yang ikut mendaftar dengan dokter yang sama, maka nomor antrian tersebut akan bertambah. Jikalau dokter yang mereka daftar dengan pasien yang berbeda dan juga dokter yang berbeda, maka nomor antrian tetap sama. Contoh, saya akan ambil poli jangkung dan saya ambil hari Senin, tulisan keluhan, dan di sini nomor antrian akan naik yang semula dari 1 menjadi 2. Begitupun seterusnya. Namun, jika kita memilih dengan katakanlah beda dokter dan di dokter tersebut belum ada yang mendaftar, maka nomor antrian akan kembali menjadi 1. Seperti itu. Ya, di sini saya akan langsung masuk ke kodenya. Ini merupakan tampilan dari Laravel yang saya buat menggunakan template yang sudah diberikan oleh admin saya atau kakak tingkat saya. Ya, di sini saya akan memulai dari bawah ataupun dari atas ke bawah, bawah ke atas sama saja. Saya mulai dari .env. Di sini menampilkan kalau app name atau nama aplikasi yang saya gunakan adalah Laravel. Kemudian URL yang saya gunakan untuk menyimpan untuk menjalankan web adalah URL http://localhost menggunakan localhost menggunakan XAMPP. Kemudian di sini sebelum saya memastikan website itu berjalan, saya menggunakan sebuah database yang saya hubungkan dengan nama databengkot, yang dimana di phpMyAdmin nama dari database tersebut harus sama dengan database yang ada di sini. Di sini saya menggunakan port 3306 seperti biasa, menggunakan dbhost 1207.0.0.1.
Kemudian saya mulai dari atas. eh di sini ada status janji temu yang dimana di sini menampilkan bahwa apakah pasien itu diterima ataupun masih menunggu. Ketika belum diperiksa, maka status pasien masih menunggu. Dan ketika pasien sudah diperiksa, maka pasien akan mendapatkan status selesai. Kemudian lanjut ke controller. Di sini controller merupakan sebuah otak ataupun alur kerja di mana kita akan menjalankan semua fungsi ataupun semua yang ada di website itu menggunakan controller jika kita memakai Laravel. Di sini saya akan masuk ke controller admin yang pada dashboard controller. Di dashboard controller tidak menampilkan banyak, hanya menampilkan public function index yang dimana menampilkan jumlah dokter dan juga jumlah pasien. Di sini mengatakan bahwa role ataupun status harus dokter. Di sini juga mengatakan role harus pasien. Kemudian menampilkan jumlah obat dan juga jumlah poli. Kemudian return view kembali lagi ke admin.dashboard. Kemudian saya lanjut ke obat controller yang dimana di sini ada beberapa fungsi. Di antaranya ada fungsi index menampilkan halaman awal, kemudian ada fungsi create untuk membuat obat, lalu fungsi store untuk menambahkan obat, lalu fungsi store. Di dalam fungsi store ini ada validate. Validate digunakan untuk memvalidasi data. Apakah data tersebut termasuk data string ataupun data int, angka. Kemudian di sini ada obat create request all yang dimana menjelaskan kalau obat obat bisa dari mana saja. Kemudian return redirect route admin obat.index with success. Ini menjelaskan kalau setelah menambahkan obat, jika berhasil, maka akan mengatakan kata sukses, data obat berhasil ditambahkan. Kemudian ada public function show, di mana digunakan untuk menampilkan obat yang sudah kita buat. Lalu ada public function edit, di mana digunakan untuk mengedit obat. Lalu ada public function update, yang digunakan untuk mengedit ataupun mengubah, memperbarui obat yang sudah kita tambahkan sebelumnya. Semisal ada kesalahan dalam penambahan obat, seperti katakanlah kita akan login dulu ke admin. Ya. Di fitur inilah edit akan berfungsi dan di sini adalah update-nya. Kemudian lanjut lagi ada public function destroy yang digunakan untuk menghapus data obat yang sudah kita tambahkan sebelumnya jika ingin menghapus. Lalu lanjut lagi ke pasien controller. Di pasien controller ini menampilkan beberapa fungsi juga. Ada fungsi edit di mana untuk mengedit pasien, fungsi update yang dimana untuk mengupdate pasien, yang di dalamnya ada beberapa ketentuan yang ada nama, email, dan juga nomor HP. Di sini bertuliskan required yang berarti wajib diisi.
Lalu ada fungsi destroy yang dimana digunakan untuk menghapuskan data pasien yang sudah ditambahkan. Di sini, di sini sudah ada fitur hapus dan juga fitur editnya yang sudah saya demokan sebelumnya. Lalu lanjut lagi ke poly controller. Di sini menampilkan beberapa fungsi juga. Ada fungsi index menampilkan halaman awal di dalam poly, lalu ada fungsi create untuk menambahkan poly baru, terus kemudian ada store di mana untuk memvalidasi nama poly dan juga deskripsi yang akan kita tambahkan. Kemudian ada fungsi show, kemudian ada fungsi edit juga untuk mengedit, fungsi show untuk menampilkan, fungsi update untuk mengupdate data seperti sebelumnya. Kemudian fungsi destroy untuk menghapuskan data. Di sini. Kemudian ada user controller. User controller ini digunakan untuk menampilkan user atau pengguna yang di sini mengatakan bahwa di admin saya bisa menggunakan saya bisa mengedit data dokter. Contoh di sini ada fungsi indeks dokter yang dimana berarti saya bisa mengedit dokter tersebut dan juga poli dokter tersebut. Kemudian ada create dokter yang di sini untuk menggunakan untuk membuat dokter. Kemudian ada store dokter digunakan untuk menambahkan dokter. Lalu ada edit dokter digunakan untuk mengedit bila mana ada dokter yang salah ataupun ada dokter yang sudah tidak aktif lagi. Kemudian ada update jika ingin mengupdate katakanlah nomornya ganti ataupun bagaimana kita bisa menggunakan fungsi ini. Kemudian ada destroy dokter seperti sebelumnya, destroy digunakan untuk menghapus data yang sudah kita tambahkan dengan bertuliskan sukses. Data berhasil dihapus. Di sini. Kemudian lanjut lagi ada indeks pasien sama seperti sebelumnya untuk mengupdate, edit dan juga membuat. Kemudian store, create, redirect, route admin untuk menghubungkan admin pasien indeks. Kemudian di sini ada out, confirm password controller yang dimana di sini untuk mengkonfirmasi password yang sudah kita buat. Kemudian ada forgot password controller yang digunakan, ini fungsi ini digunakan untuk mengirim kata mengirim password reset email ke dalam email kita. Katakanlah jika kita lupa email, biasanya kan harus memerlukan kode untuk verifikasi masuk kembali. Itu. Lalu ada login controller di mana ini digunakan untuk login yang seperti penjelasan di awal, saya menggunakan 3 role, ada admin, dokter, dan juga pasien. Yang dimana ketika ingin login, controllernya ada di login controller ini, menggunakan out login controller. Kenapa ini hanya garis miring? Karena kita akan setelah login akan diarahkan ke halaman dashboard. Kemudian register controller. Di sini saya menempatkan register controller di dalam pasien. Karena logikanya ketika ada pasien yang baru daftar ataupun pasien yang baru berobat, pasti tidak mempunyai nomor RM ataupun nomor registrasi. Maka dari itu, saya menambahkan daftar baru
yang di mana fungsi tersebut saya berikan ke register controller. Redirect to pasien dashboard. Validatornya ada nama, alamat, nomor HP, NIK, email, password. Benar. Ya, karena nge-lag, kita lanjut saja. Di sini ada reset password. Reset password yang digunakan untuk mereset bila mana password kita lupa. Kemudian ada verification. Ya, maaf karena di sini saya mengalami kendala exam saya crash. Jadi mungkin saya akan menjelaskan codingannya saja. Baik, saya lanjut. Di sini ada sampai verifikasi controller yang untuk memverifikasi email. Kemudian lanjut di dokter ada jadwal operasi controller. Di sini menampilkan beberapa fungsi. Ada fungsi index, fungsi script, fungsi store, sampai seterusnya. Fungsi indeks seperti tadi menampilkan halaman awal, ada status, tanggal mulai, waktu operasi, tanggal selesai, waktu operasi, pasien. Yang di sini menampilkan lewat jadwal. Namun sepertinya di kode ini sudah saya hilangkan dari website karena kemarin tidak sesuai ketentuan. Jadi saya lanjut ke jadwal periksa. Sama seperti sebelumnya, ada public function index, fungsi create, restore, fungsi index untuk menampilkan halaman awal, fungsi create untuk menambahkan jadwal periksa, lalu ada fungsi store, menambahkan hari, validasi datanya, jam mulai berapa, jam selesai berapa, lalu pada jadwal periksa. Di sini saya berikan dokter underscore IT hari jam mulai jam selesai status. Di sini saya berikan untuk memberikan hari yang saya lampirkan hari di dalam 1 minggu. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Kemudian lanjut di fungsi edit untuk mengedit jadwal dokter, lalu fungsi update untuk mengupdate data dokter, untuk mengupdate data jadwal dokter, jadwal periksa yang ada di halaman dashboard dokter, lalu ada fungsi destroy untuk menghapus jadwal yang sudah kita tambahkan. Namun seperti demo di awal, di sini saya belum menambahkan untuk bagian edit di jam. Jadi jamnya masih harus hapus dulu jika ingin mengubahnya. Lalu ada get jadwal by poly. Ini kenapa kayak saya ambil get jadwal by poly? Karena saya ingin mengambil jadwal sesuai poly. Seperti itu. Misalkan saya menggunakan poli anak, nanti jadwal apa yang aktif di poli tersebut. Misalkan jadwal poli anak aktif, jadi jadwal itu yang bisa diklik. Langsung notifikasi controller untuk menerima notifikasi. Kemudian ada periksa controller. Di sini adalah fungsi yang dimana menampilkan kalau dokter akan memeriksa pasien.
dokter akan memeriksa pasien. Di sini ada fungsi indeks yang dimana periksa with pasien, yang mana dokter akan memeriksa pasien yang sudah mendaftarkan diri lewat poli, lewat jadwal periksa ini nanti maksudnya. Nanti ini tampil ke pasien sini, kemudian masuk lagi ke pasien sini. Periksa maksudnya, periksa controller. Alurnya seperti itu. Kemudian ada crate yang dimana digunakan untuk menambahkan obat. Sesuai ketentuan kemarin, saya disuruh menambahkan ID, nama obat, dan juga harga. Kenapa? Karena pasien membutuhkan resep dari dokter agar bisa sembuh. Itu. Kemudian ada fungsi edit, digunakan untuk mengedit apabila nama obat ataupun jumlah obatnya itu kurang, misalkan seperti itu. Lalu ada store, lalu ada update seperti sebelumnya, store untuk menambahkan, update untuk mengupdate data. Lalu di sini ada DP transaction. Fungsi ini menampilkan bahwa obat yang diambil senilai harga satuan dikalikan jumlah yang sudah kita ambil, kita berikan. Misalkan obatnya harganya 15.000, saya berikan 2. Jadi 15.000 kali 2 sama dengan 30.000. Ini rumusnya. Total harga plus sama dengan ini. Kemudian update data. Update data ini saya sesuaikan sama seperti sebelumnya. Ada catatan, diagnosa, total harga obat, kemudian ada status. Kemudian ada riwayat yang akan menampilkan riwayat setelah pasien diperiksa. Apakah pasien itu memiliki status selesai atau masih menunggu. Jika statusnya sudah diperiksa, maka akan berubah menjadi selesai. Kemudian masuk menu pasien, ada janji temu controller, yang dimana controller ini digunakan untuk membuat ataupun mendaftar poli. Di sini saya melampirkan nama halaman daftar poli. Fungsi halaman daftar poli untuk mendaftar jikalau pasien ingin berobat kemana. Katakanlah ke dokter Zufar dan masuk ke poli apa, poli anak ataupun apa. Nanti itu pasien bisa memilih daftar poli dan juga akan menampilkan riwayat daftarnya. Kemudian ada store poli. Di sini melampirkan kolom ID jadwal. Kemudian ada keluhan apa yang dirasakan oleh pasien akan diisikan di sini. Required seperti sebelumnya wajib diisi. String adalah variabel untuk teks. Max 1000 ya saya buat yang panjang. Kemudian ada periksa grid digunakan untuk memeriksa untuk membuat pasien dokter jadwal tadi apakah memiliki janji jadwal ataupun tidak. Kemudian ada riwayat controller. Riwayat controller ada fungsi indeks seperti sebelumnya untuk menampilkan halaman awal. Kemudian show di sini memberikan if pasien out akses ditolak. Jika ingin melihat riwayat, Anda harus menggunakan
role dokter. Jadi pasien tidak berhak melihat. Kemudian ada load view, load data, controller ini tidak ada isinya. Kemudian home controller gunakan untuk menampilkan semuanya. Lebih-lebih saya memberikan home controller ini ke dalam eh, halaman dokter. Kenapa seperti itu? Karena di awal saya bingung untuk memberikan nama. Jadi saya berikan nama home controller. Di sini sesuai sebelumnya menampilkan jumlah jadwal, jumlah pasien, jumlah obat, jumlah notifikasi. Lalu fungsi update profil untuk mengupdate. Ini berada di halaman dashboard dokter di bagian profil. Profil sini. Sudah saya jelaskan di awal demonya. Kemudian di sini ada login controller. Login controller ini digunakan untuk admin jika ingin login. Saya menggunakan admin untuk login di sini. Sebenarnya di sini ada 3 role, namun saya lebih memfokuskan kepada login admin. Kemudian ada pasien controller di sini untuk daftar poli sama seperti sebelumnya untuk melihat jadwal sama keluhan, lalu untuk membuat variabel-variabel ini, kemudian get jadwal by poli seperti sebelumnya, eh, lalu profil medis, pasien siapa, dokternya siapa, tanggal periksa tanggal berapa, kemudian periksa controller ini sebenarnya sudah saya tambahkan di dalam dokter, namun ini periksa controller untuk admin sebenarnya, tapi di admin tidak ada menu periksa controller, tidak ada periksa menu tidak ada menu periksa pasien. Makanya di tampilan admin tidak bisa. Lanjut lagi ke middleware. Middleware itu apa? Sistem keamanan aplikasi. Digunakan untuk menghandle sesuai dengan namanya, handle untuk menghandle, memberikan kendali jika ada role selain admin yang ingin masuk, apalagi role pasien. Di sini akan menampilkan jika role itu bukan admin ataupun dokter, maka tidak dapat login mengakses halaman ini. Kemudian lanjut lagi di models. Models itu apa? Models digunakan untuk mengelola data yang ada di dalam database. Jadi, aduh, maaf karena database saya masih, exam saya masih error. Di sini ada detail periksa. Detail periksa ini menampilkan ada protected fillable. Fillable itu berarti bisa mengisi secara real time di dalam websitenya. Bisa mengisi manual. Ada periksa obat dan jumlah. Lalu ada fungsi obat, fungsi periksa di sini. Lalu ada jadwal operasi yang saya jelaskan sebelumnya sudah saya hapus dari website, tapi di sini masih meninggalkan modelnya. Ada fungsi fillable. Fillable itu mengisi manual di dalam website. Fungsi pasien, fungsi dokter. Nah, di sini ada jadwal periksa. Jadwal periksa ini digunakan untuk menambahkan
poli yang dokter miliki. Nanti akan masuk ke dalam sini. Ini jadwal periksa, tapi ini di bagian datanya. Nanti datanya akan masuk ke sini, controllernya nanti lewat sini. Ada pendaftaran poli, dokter, ini label. Kemudian ada janji temu. Janji temu juga sudah saya hilangkan dari website karena janji temu saya ubah ke dalam buat daftar poli. Lalu notifikasi sudah saya hilangkan juga. Kemudian obat. Nah, di obat ini digunakan untuk menyimpan data yang sudah kita inputkan melalui admin, obat controller. Nanti obat akan masuk ke dalam sini. Obat, nama obat, kemasan, dan juga harga. Lalu pasien ini, pasien models, untuk menyimpan data pasien. Kemudian pendaftaran poli. Nah, di sini yang kode ini digunakan untuk mendaftar poli yang di halaman pasien login. Ketika pasien login dan ingin mendaftar poli, ini tadi yang saya jelaskan di awal, nomor antrian dan juga status dan juga tanggal pendaftaran mereka akan berubah sesuai yang ditentukan secara otomatis. Ini fungsi jadwal poli. Kemudian ada periksa. Periksa ini untuk memeriksa pasien tadi, untuk menyimpan datanya. Di sini kan ada dokter, ada periksa controller. Nah, ketika dokter sudah memeriksa, memberikan obat berapa, dan selesai, nanti akan masuk ke dalam periksa sini, di models. Seperti itu. Lalu, poli. Poli ini untuk menyimpan data yang kita masukkan dari sini. Nah, ini. Nanti masuknya ke sini. Nama poli, deskripsi, fillable, bisa diedit di dalam web. Yang diizinkan, fillable itu. Kemudian user. Di sini menampung semua yang sudah mendaftar, terutama dokter. Di sini lebih ke fokus ke dokter sih. Ini fillable itu bisa mengizinkan, bisa mengisi melalui formulir tersebut. Nanti akan keluar seperti urutan. Nah, bagaimana jika urutan ini saya ganti? Nanti akan menyebabkan error karena urutan di sini harus sama dengan database yang sudah ditentukan. Seperti itu. Lalu ada provider, service provider. Ini untuk mengetahui role apakah mereka, seperti gate. Gate itu pintu keamanan. Untuk intinya di sini, apakah role itu boleh login di dalam role ini atau tidak? Itu gunanya provider. Gate keamanan.
Di sini ada admin LTE, PHP. Nah, ini templatenya. Lalu lanjut lagi ke migrasi. Di migrasi ini ada yang namanya create user table. Apa itu create user table? Untuk menambahkan tabel di awal kali bermula. Di sini ada fungsi up yang menambahkan string name, alamat, nomor HP, NIK, email, kemudian enum untuk role admin dokter pasien, lalu string untuk spesialis, timestamp untuk email. Pokoknya di sini tuh menambahkan tabel migration itu untuk mengontrol database. Jadi ketika kita ingin mengontrol database lewat lewat web ataupun kode sini itu harus menggunakan migrasi. Ada create charge untuk menghapus sampah, lalu create job untuk membuat job, create obat untuk membuat obat, create pasien untuk membuat pasien, create jadwal operasi yang sudah saya hilangkan, notifikasi juga sudah saya hilangkan, keluhan ini masuk ke dalam tabel periksa di atas tadi. Kemudian ada polis. Polis ini masuk ke dalam admin yang dimana setelah memasukkan polis, ketika kita memasukkan polis, jika ingin mengontrol database lewat kode, kita harus menggunakan ini. Jika ini tidak ada, maka database tidak akan bisa diubah lewat kode. Kemudian ada jadwal periksa tadi, menambahkan jadwal dokter, lalu detail periksa di ini, tampilan ini untuk mengontrol database di bagian dokter, bagian riwayat. Kemudian janji temu ini sudah saya alihkan ke pendaftaran poli. Lalu ada create periksa tabel. Periksa tabel ini digunakan untuk mengontrol pasien dan yang akan periksa ke dokter. Tanggal berapa dia periksa, keluhan apa sehingga dia bisa masuk ke dalam database. Terus ada add poly ID to user table. Ini untuk menambahkan poly ID. Di dalam poly itu ada ID-nya yang ditampilkan secara urut di bagian pertama setelah menambahkan ID. Nah, di sini controllernya di sini untuk mengontrol database-nya lewat sini. Kemudian add nomor RM. Nah, seperti yang saya demokan di awal, nomor RM dibuat secara otomatis. Kemudian add foreign keys. Ini untuk menambahkan pintasan atau pembuatan foreign key agar lebih mudah dan lebih bersih. Ini ada total periksa. Kemudian ada create pendaftaran poli. Pendaftaran poli di sini ada digunakan untuk mendaftar poli di menu pasien. Nomor antrian yang akan secara otomatis bertambah jika pasien yang berbeda mendaftar di dokter yang sama ataupun pasien yang sama mendaftar di dokter yang sama. Kemudian status, default menunggu. Default ini setelah mendaftar pokoknya setelah mendaftar nanti defaultnya menunggu. Baru setelah dikonfirmasi di dokter di 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 diperiksa ini nanti akan berubah menjadi sukses.
Kemudian ada ADD Poli tuh jadwal ini menambahkan ID Poli. Kemudian lanjut lagi ke database header. Di sini untuk menampilkan database header, namun di sini tidak akan terlihat database-nya. Langsung masuk ke PHP MyAdmin. Lalu ada user header. User header ini sebenarnya bisa saya buat hanya admin dan nanti dokternya bisa lewat manual, lewat web saja. Lalu ada public image di sini untuk menampilkan jika kamu ingin menambahkan image, nanti masuknya ke sini resource view. Di sini saya menggunakan views admin. Nah, di resource ini digunakan untuk mengubah tampilan ataupun mengedit tampilan agar ya kalau di HTML itu kayak CSS gitu. Agar tampilan itu bisa lebih menarik perhatian gitu. Nah, di sini ada admin dokter. Kenapa kok ada admin dokter? Di sini berarti admin itu bisa menampilkan halaman dokter. Di dokter itu seperti demo di awal, saya berikan 4 menu. Create, edit, update, delete. Yang di sini menampilkan indeks blade itu hanya menampilkan apa? Identitas dari dokter. Pilih poli, ada polinya juga, simpan. Nah, ini hanya untuk tampilan. Nanti loopingnya diambil dari ini, nama, alamat, nomor HP, nomor poli, dan ada delete, seperti itu. Kemudian di sini ada create. Create itu nanti akan menampilkan nick, NIK, nomor HP, email, password, konfirmasi password. Pokoknya di sini hanya menampilkan tampilan. Lalu ada edit blade. Jika ingin mengedit, katakanlah, kita salah memasukkan nomor HP, katakanlah seperti itu. Jadi kita bisa mengeditnya dan juga mengupdate sekaligus di sini. Kemudian di obat sama kita masuk ke indeks. Indeks ini menampilkan apa yang ada di dalam obatnya, apa yang ada di dalam tampilan admin bagian kelola obat itu kodenya ini. Obat controller namanya. Nah, ini nomor nama obat, kemasan, harga, aksi, nomor format. Nah, ini untuk menentukan harga. Kemudian ada edit. Editnya ini untuk mengedit obat, ini untuk membuat obat. Sama seperti di bawahnya, create untuk membuat. Di sini menampilkan nama lengkap, NIK, alamat, nomor HP, email, password, konfirmasi password. Ada edit juga, nama pasien, alamat, nomor KTP, nomor HP. Tapi di sini nomor rekam medisnya tidak bisa diubah. Kenapa? Karena sudah dibuat read only. Read only itu hanya bisa dibaca, tidak bisa diedit. Gitu. Lalu indeks untuk menampilkan seperti ini. Lalu poli ini ada create untuk menambahkan, edit untuk mengedit, lalu indeks untuk menampilkan halaman di bagian kelola poli pada bagian admin. Sama seperti atas ini. Lalu ada dashboard blade. Dashboard blade itu untuk apa? Untuk menampilkan seluruh bagian yang ada di dalam admin. Entah itu setbar,
entah itu. Oh, udah. Di sini menampilkan dashboard. Kan ada dua. Di sini ada sidebar, di sini ada dashboard. Dashboardnya itu menggunakan ini. Ini saya menggunakan small box kotaan kecil. Lalu ada Pak out itu untuk login Blade seperti ini, register, verify, passwordnya untuk kan. Terus dokter juga sama, ada jadwal. Ini untuk membuat jadwal ketika kita ingin menampilkan ke pasien, seperti itu. Tapi fungsi ini sudah saya hapus sebelumnya karena ada revisi, namun masih ada di sini. Lalu ada ini jadwal periksa. Nah, jadwal periksa ini digunakan untuk memberikan informasi kepada pasien jikalau kita ingin menentukan hari di mana kita akan aktif. Jam mulai sampai jam selesai. Kemudian ada editnya sama. Namun di sini jam mulai jam selesai harinya belum bisa diedit. Hanya bisa ubah status aktif menjadi tidak aktif. Lalu ada indeks blade menampilkan nama dokter, hari, jam mulai, jam selesai, status aksi, pengarah, halaman edit. Nah, ini banyak yang sudah saya. Lalu ada notifikasi, notifikasi sudah tidak digunakan. Periksa ada create blade untuk membuat pasien, tapi sudah saya hapus. Ini ada kartu pasien, catatannya ini untuk edit, mengganti jikalau itu memang benar-benar akan diubah, nanti akan di sini new reset. Namun di sini ada juga form untuk mengedit juga. Sebenarnya ini sama dengan edit, namun agak merinci. Terus indeks untuk menampilkan halaman periksanya ada nomor urut, nama pasien, keluhan, status. Ini digunakan logika ini saya gunakan untuk ketika sudah diperiksa, maka tombol itu akan menjadi edit dan akan masuk ke dalam riwayat pasien di dalam dokter. Lalu ada profil, ini untuk menampilkan profil, indeks profil. Lalu riwayat. Nah, ini yang tadinya di sini periksa, setelah kita periksa nanti akan masuk ke sini. Tanggal pasien, nanti bisa didetail juga gimana detailnya. Oh, ini detail. Detail nanti akan menampilkan ini. Kemudian indeks belada ini untuk menampilkan dashboard dokter seperti sebelumnya di admin saya menggunakan small box dan style sheet code in frame. Lalu ini ada layout, layout itu kayak template. Lalu ada pasien ini ada janji temu sudah saya hilangkan, namun di sini masih ada. Lalu ada obat sudah saya hilangkan. Ini ada edit blade, indeks blade, ada periksa indeks blade. Ini juga sudah saya hilangkan.
Ada profil juga sudah saya hilangkan. Nah, yang digunakan hanya ini. Riwayat indeks Blade di sini akan menampilkan daftar daftar itu apakah pasien itu sudah diperiksa atau belum ada di sini. Dia ada show pemeriksaan, detail pemeriksaan nama poli. Nih yang tadi di bagian sini yang ada keluhannya, ada catatan diagnosa, nama obat, item. Jika belum diperiksa, maka bagian ini, bagian ini tidak akan keluar juga harganya ini. Lalu ada dashboard Blade menampilkan pasien, halaman dashboard pasien. Ini. Lalu ada detail poli. Nah, ini. Oh, maaf di sini berarti oh iya, hampir sama fungsinya. Nah, terima selesai ditolak. Ada poli pendaftaran. Misalkan ini ada gagal mendaftar, menggunakan ini. Nah, ini menampilkan detail riwayatnya. Ajak hari teks hari hingga. Nah, di sini ada live sidebar. Live sidebar itu yang ada di ketiga role. Ada di role admin, role dokter, dan juga role pasien. Di role admin ada sidebar dashboard, kelola dokter, kelola pasien, kelola poli, kelola obat. Yang dimana ini untuk menampilkan fungsi utamanya. Lalu di sini ada dokter, di bawahnya ada dashboard, jadwal periksa, memeriksa pasien, riwayat pasien, profil. Lalu untuk pasien ada dashboard dan juga hanya daftar poli. Untuk pengaturan akun, saya jadikan satu semua di bawah pokok. Kemudian ini tidak ada, ini tidak, ini tidak, yang tidak. Kemudian ini, welcome Blade. Welcome ini untuk menampilkan halaman paling awal ketika kita baru pertama kali run project kita. Warnanya bisa diganti ya seperti CSS. Selamat datang rental. Ini untuk menampilkan judul yang tampil di dalam ini atas ini. Nah, ini. Lalu bagian terakhir routes. Nah, ini adalah bagian paling krusial di sistem kita. Kenapa seperti itu? Kalau tidak ada routes web PHP-nya, maka semua sambung menyambung itu, misalkan antar role ke antar setiap role itu akan error, tidak bisa tersambung. Terjadi bug. Di sini ada banyak ada use dashboard controller admin, use dokter, use pasien. Kemudian ini cek role,
seperti di atas, return view-nya ke welcome, routes-nya pakai home, get jadwal poli, ini udah daftar pasien, ini untuk halaman dashboard admin, ini untuk dashboard untuk menambahkan untuk dashboard dokter ketika akan membuat, ini untuk membuat dokter, untuk mengedit dokter, ini untuk mengupdate. Nah, ini untuk membuat, mengedit, mengupdate pasien, mendelete pasien, lalu ada poli obat. Nah, seharusnya di sini kodenya bisa saya lebih simpelkan, hanya 4 saja. Namun kemarin terjadi error ketika saya gunakan seperti itu, jadi saya gunakan satu-satu. Ada create, edit, juga destroy ataupun delete. Lalu di dokter ini juga menampilkan menambahkan route get, route put, profil, update profil, index, create, store untuk membuat, menambah, edit, mengupdate, periksa mulai, periksa store, jadwal operasi sudah ada, jadwal periksa yang ini masih ada, notifikasi nggak ada, resep masih ada. Resep ini untuk menambahkan obat. Kalau ini pasien ada dashboard, dashboard untuk menampilkan dashboard pasien, resep obat untuk menampilkan resep obat yang sudah diberikan oleh dokter. Lalu ada profil medis yang sudah saya hapus, yang dulu itu memberikan tampilan ketika kita login ke pasien bisa menampilkan profil medis. Ya, terus ada poli, daftar poli. Ini untuk mendaftar poli di pasien. Ini untuk pilihannya. Ini untuk detail. Poli ID. Nah, ini lihat pemeriksaan. Kalau periksa. Baik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan bagi kakak ataupun Asdos, Mas Asdos, Mbak Asdos, Mbak Nena, Mas Wahyu. Saya mohon maaf sebesar-besarnya karena setiap manusia tidak luput dari kesalahan apapun itu. Saya meminta maaf sedalam-dalamnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.